Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam event Infinity Wars, Gamora menggunakan ke-6 Infinity Stones untuk memodifikasi realita, yaitu menggabungkan segala makhluk, diantaranya adalah Iron Man dengan Thor yang disatukan menjadi Iron Hammer, dan diceritakan dalam Infinity Warps Iron Hammer issue 1 dan 2. Stark Odinson merupakan seorang Asgardian, sedangkan ayahnya adalah Howard Odin yang merupakan kepala suku eksekutif Asgard. Stark punya beberapa kawan dekat, yaitu Pepper the Wise, Rhodey the Bold, dan Tony Ho the Grim. Mereka bertiga disebut Warrior Machines 3. Selain itu, Stark punya saudara laki-laki bernama Stein, tapi Stein adalah seorang manusia yang diadopsi oleh Howard. Asgardian menggunakan energi sihir sekaligus mengenakan armor canggih. Suatu hari Stark menemui ayahnya untuk meminta hak memakai armor. Namun Howard menolak permintaan tersebut karena putranya itu memiliki sifat yang arogan. Keputusan ini memicu protes dari Stark. Stein berusaha menghentikan protes ini tapi justru membuat Stark semakin marah. Bahkan Stark hendak menghajar Stein. Karena sikap buruk ini, Howard pun menghukum Stark dengan cara membuangnya ke bumi alias Midgard, serta menghilangkan segala kekuatan dan ingatannya. Karena hukuman dari Howard itu, Stark muncul dari suatu badai di Norwegia tanpa menyadari siapa dirinya. Yang dia tahu hanyalah pengetahuan tentang teknologi. Maka dia pun membuat penemuan canggih dan memakai nama Sigurd Stark. 5 tahun kemudian, dia sudah menjadi pengusaha dalam bidang teknologi yang kaya dan populer. Walaupun begitu, dia tidak merasa bahagia karena masih bingung tentang masa lalunya. Suatu hari ketika sedang berada di bar, Stark merenungkan hal ini sedangkan di luar terjadi badai salju. 2 bulan sebelumnya, seorang ilmuwan sahabatnya yang bernama Algrim Vanko hilang dalam badai serupa. Tapi Stark justru memilih untuk mendekati badai itu, karena entah kenapa badai itu terasa familiar baginya. Hingga akhirnya dia tiba di suatu hutan. Stark merasa heran karena dia tidak ingat adanya hutan itu, padahal dia sudah hafal kawasan tersebut. Di hutan ini Stark menemukan banyak makhluk aneh. Entah bagaimana dia tahu bahwa para makhluk itu adalah Dark Elf dari Svartalheim. Rupanya ingatannya perlahan-lahan sedang muncul kembali. Seorang elf dengan cepat memanah Stark dengan panah beracun yang akan membuatnya mati dalam waktu beberapa hari. Satu elf lain hendak memanah kepalanya, tapi tiba-tiba muncul komandan mereka, yaitu Crimson Curse, yang punya rencana lain untuk Stark. Atas perintah Curse, Stark ditawan bersama seorang kurcaci bernama A3. Rupanya A3 diperbudak supaya membuatkan persenjataan bagi para Dark Elf. A3 sendiri tak mampu kabur karena terkekang oleh suatu kutukan yang melarangnya membuat senjata untuk dirinya sendiri ataupun menyelamatkan diri. Di sana, Stark diharuskan untuk membuat senjata bersama A3. Akan tetapi, A3 malah ingin membantu menyelamatkan nyawa Stark. Maka mereka berdua pun bekerja menggabungkan teknologi Asgard dan manusia untuk membuat suatu armor yang berfungsi menghentikan efek racun dari panah tadi. Memori asli Stark juga semakin banyak yang kembali. Dia bisa ingat bahwa pemimpin utama para Dark Elf adalah Malekith. Pada akhirnya armor itu pun rampung. Sayangnya Crimson Curse datang untuk memeriksa hasil kerja mereka. A3 memutuskan untuk berusaha menahan Curse, tapi terlebih dahulu dia memberikan suatu senjata rahasia buatannya, yaitu sebuah palu besar yang berfungsi mengakses kekuatan armor tadi. Setelah itu A3 keluar dan meludahi Curse. Akibatnya dia pun dibunuh. Sementara itu Stark memegang palu besar buatan A3. Ternyata dirinya layak, jadi tubuhnya tiba-tiba dipasangi armor. Dia juga menjadi jauh lebih kuat serta memakai nama Iron Hammer. Armor ini dilengkapi sistem khusus yang bernama Heimdall. Sambil dipandu oleh Heimdall, Stark dengan mudahnya mengalahkan para Dark Elf. Selanjutnya Stark bertarung melawan Curse dan berhasil membuka topengnya. Dia menjadi terkejut karena ternyata Curse adalah mayat Algrim Vanko, yaitu ilmuwan sahabatnya yang hilang dalam badai. Rupanya orang yang terkena racun dari panah Dark Elf akan menjadi budak Malekith setelah mati, dan Vanko adalah korban racun tersebut. Supaya jiwa Vanko terbebas dari perbudakan itu, Stark terpaksa harus memusnahkannya. Maka Stark pun menusuk sahabatnya itu memakai palu dan mengeluarkan energi petir sampai tubuh Vanko menjadi abu. Tanpa diketahui oleh Stark, di Asgard ada orang-orang yang sedang mengamatinya, yaitu Stein yang berkomplot bersama Malekith. Pada saat itu Malekith sendiri telah mengumpulkan 10 cincin sakti bernama Realm Ring. Terungkap pula bahwa mereka sudah berhasil menaklukkan Asgard, dan kini Stein ingin agar Stark mati. Ada satu tokoh lagi yang terlibat bersama mereka, yaitu Madame Hel, sang penguasa Niflheim. Dia merupakan gabungan dari Madame Mesh dan Hela.
Di hutan tadi, Stark memakamkan A3 dan Vanko, lalu bertekad untuk membalas Malekith atas segala kejahatannya. Terlebih dahulu dia tentu harus mencari informasi, jadi dia ingin pergi ke Asgard. Ketika sedang memikirkan cara menuju ke sana, tanpa diduga Heimdall langsung membuka Bifrost, yaitu sistem portal ke Asgard. Saat sedang melintasi jembatan pelangi, Stark memperoleh kembali segala ingatannya. Setibanya di Asgard, dia mengetahui bahwa dirinya adalah Stark Odinson. Dia juga kini menyadari sikap buruknya dahulu. Di sana, dia mendadak diserang oleh Malekith yang menggunakan cincin Vanaheim untuk membuat energi pemukul. Stark juga menyaksikan bahwa para Asgardian sedang dikurung dalam urut transparan. Kondisi yang tidak baik ini akan menjadi semakin buruk karena Malekith hendak menyerang Stark memakai cincin Asgard yang bisa mengeluarkan energi penghancur. Untungnya, Stark punya cara yang cerdik. Dia mengatur supaya Heimdall membuka portal di depan dirinya serta di dekat kurungan Warrior Machines 3. Dengan demikian, serangan Malekith malah membuat mereka bertiga bebas. Sayangnya, mereka ternyata tak mampu berbuat banyak. Malekith memakai cincin Jotunheim untuk membekukan Paper, cincin Muspelheim untuk melelehkan senjata Tonio, serta cincin Nidavellir untuk kembali mengurung Rhodey. Tapi ini membuat Malekith tidak memperhatikan Stark, jadi Stark pun mendapat peluang untuk menghantamnya. Malekith membalas dengan cara mengaktifkan cincin Niflheim untuk mengeluarkan kabut yang bisa memicu ilusi menakutkan. Namun itu tak ada pengaruhnya bagi Stark karena tubuhnya tertutupi armor. Oleh karena itu, Malekith hendak memanfaatkan cincin Alfheim untuk memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tapi Stark tetap akan terlindung oleh armornya. Akhirnya Malekith memutuskan untuk menembakkan energi petir menggunakan cincin Midgard. Rupanya tindakan ini justru menguntungkan Stark yang menyerap segala energi tersebut dengan palunya. Setelah menjadi lebih kuat, Stark pun membunuh Malekith dengan cara memukul kepalanya memakai palu. Dengan kalahnya Malekith, para Asgardian bisa dibebaskan, sedangkan Stein memilih untuk kabur. Begitu pula Madame Hel yang beranjak pergi. Karena sikap Stark sudah jauh lebih baik, Howard Odin berniat mengembalikan kekuatan fisik dan keabadian kepadanya. Namun Stark menolaknya sebab sekarang dia ingin hidup sebagai manusia. Selanjutnya dia mendatangi Madame Hel lalu memberitahu bahwa kehidupannya di bumi telah membuatnya tak takut lagi pada kematian, melainkan justru menghormatinya. Stark dengan Madame Hel pun berciuman dan sejak itu mereka menjalin hubungan cinta. Stark kemudian beraksi membasmi kejahatan sebagai superhero Iron Hammer serta bergabung dengan tim Defenders bersama Soldier Supreme, Arachnite, dan Weapon Hex. Identitasnya sebagai Iron Hammer tidak diketahui oleh publik. Dalam Secret Wars Iron Hammer Annual, Warrior Machines 3 menyelidiki suatu pembunuhan terhadap anak-anak dan ternyata pelakunya adalah serigala Fenris. Mereka berusaha melawan Fenris tapi mengalami kesulitan, jadi mereka memutuskan untuk mendatangi Stark melalui Bifrost demi meminta bantuan. Pada saat itu, Stark sendiri sedang berada dalam kondisi terpuruk. Dia sudah dipecat dari perusahaannya sendiri dan kini mengalami depresi serta kecanduan alkohol. Hanya satu orang yang masih bersedia menemaninya, yaitu Jane Happy Hogan yang juga tahu tentang aksinya sebagai Iron Hammer. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Stark tetap bertekad untuk menolong ketika mendapat kabar dari Warrior Machines 3. Tak hanya itu, Happy juga ingin ikut pergi, maka Stark pun membuatkan armor untuk Happy. Stark bersama Happy kemudian berangkat memasuki gua sarang Fenris. Di tengah kegelapan, Fenris tiba-tiba muncul dan menyerang Stark hingga dia terjatuh. Dia berusaha melawan tapi ternyata dia tak sanggup mengangkat palunya. Rupanya Stark sudah menjadi tidak layak. Untungnya ada Happy yang berhasil mengangkat palu Stark lalu mengalahkan Fenris. Setelah ancaman Fenris usai, Stark tentu membahas tentang Happy yang mengangkat palunya. Tapi Happy membantah bahwa dirinya layak. Dia mengaku bahwa tadi bisa menggunakan palu Stark karena sebelumnya sudah meretas teknologi pada palu itu supaya merespon DNA-nya. Walaupun begitu, Stark tetap merasa yakin bahwa Happy memang layak. Selanjutnya Stark sukses merebut kembali perusahaannya, sedangkan Happy menjadi pengawalnya sebagai Iron Hammer. Itulah pembahasan tentang Iron Hammer. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.